Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khandrati Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa syalikin wal malaikatil muqarrabin, khususan musannif handal kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa khususan Syekh Fadil wa khususan wa masyayikh wa khususan lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sore ini kita melanjutkan kajian kitab tafsir Al-Jailani, membahas surat Al-Anfal ayat 36-37. Pada penjelasan ayat sebelumnya, ya ini masih terkait dengan sikap kafir Quraisy yang telah melakukan intimidasi, kekerasan, ya ketika Nabi sedang berdakwah di Mekah, ya. Periode ini disebut dengan periode Mekah. Cukup berat, ya, apa yang dialami oleh Nabi, yaitu cacian, ya, tindakan fisik, ya. Bahkan Nabi sampai berdarah-darah, ya. Kemudian Allah membuktikan bahwa segala rekayasa orang-orang kafir Quraisy, ya, masih kalah dengan rekayasa Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir Quraisy menghendaki Nabi Muhammad celaka, bahkan meninggal, supaya dakwah Islam tidak berlanjut, ya, dengan melakukan segala cara bagaimana supaya Nabi ini, ya, meninggal atau mendapatkan atau diasingkan, ya, sebagaimana dijelaskan dalam ayat kemarin. Akan tetapi Allah menunjukkan kebenarannya, ya, sekalipun dalam kondisi yang sulit, Nabi tetap berdakwah, ya, tanpa berkeluh kesah dan juga tanpa meminta pertolongan para malaikat untuk menurunkan bala kepada para penentang. Justru Nabi mendoakan mereka. Inilah akhlak mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada ayat kemarin dijelaskan bahwa orang-orang kafir Quraisy ketika pada periode Mekah, saat itu mereka menguasai, ya, kota Mekah, sebab Nabi Muhammad hanya diikuti oleh beberapa orang, sehingga dakwahnya itu dakwah siron, ya, dari rumah ke rumah. Itu pun, ya, menghadapi tantangan yang cukup berat, ya, harus dikejar-kejar, harus dilemparin batu, dilemparin kotoran onta. Itu semua dihadapi oleh Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga pada saat itu Mekah atau Masjidil Haram atau Ka'bah itu dikuasai oleh mereka. Gitu. Nah, di ayat sebelumnya dijelaskan bahwa bukan mereka yang berhak untuk menjaga Ka'bah sebagai Baitullah, melainkan hanya orang yang bertakwa. Jadi Ka'bah ini harus dijaga oleh orang-orang yang bertakwa. Sebab orang-orang kafir Quraisy, ya, mereka
melakukan ibadah ya. Yang pertama mereka menyembah berhala Lata, Uzza dan Mana, dan mereka pun ya tidak mau beriman kepada Nabi besar Muhammad SAW. Tapi lambat tapi pasti dakwah Rasulullah terus berjalan ya, sekalipun dalam kondisi tekan yang cukup ya, dahsyat, cukup represif, tapi Nabi besar Muhammad SAW dengan memegang prinsip yang kokoh, akhirnya Nabi Muhammad diberikan kemenangan. Nah, ayat berikutnya ini berkaitan dengan orang-orang yang membantu ya secara finansial terhadap donasi yang menentang dakwah Islam. Itu seperti apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha summa takunu alaihim khasratan summa yuhlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Liyamizallahu al-khabisa minat thayyibi wa yaj'alal khabisa ba'dahu ala ba'din fayarkumahu jami'an fayaj'alahu fi jahannam ulaika humul khasirun. Jadi ayat ini menggambarkan bagaimana orang-orang yang merugi dan menyesal, yaitu orang-orang yang pada zaman Nabi tidak mau diajak mengikuti ajaran Nabi, dia tetap berkeras mengikuti ajaran nenek moyangnya, menyembah berhala. Innalladzina kafaru, innalladzina sesungguhnya orang-orang kafaru ya, mereka kufur ya. Kafaru yang mereka kufur, ingkar. Kafaru oleh Syekh Abdul Qadir Jailani diartikan aisyataru al-haqqo, yaitu mereka yang tertutupi oleh kebenaran ya, ibarat Nabi Muhammad itu membawa cahaya tapi hati mereka tertutup oleh kegelapan, sehingga cahaya yang dibawa oleh Nabi Muhammad tidak mampu menembus ke dalam hati orang-orang yang kafir tadi. Wa aswaru alal batil inadan, bahkan mereka menjadi kelompok penentang ya, wastikbaron, dan bahkan sombong ya, berani menghina Nabi ya, berani merendahkan Nabi Muhammad ya. Tidak sebatas itu, bahkan mereka yunfikuna amwalahum, mereka membelanjakan, mereka mensupport donasi terhadap upaya menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat ini menggambarkan bagaimana kelompok-kelompok yang ingkar terhadap Nabi ya, terutama orang-orang kayanya, itu memberikan donasi support terhadap perjuangan melawan Nabi gitu. Tapi sebaliknya Rasulullah SAW ya, dibantu oleh saudagar kaya, yaitu Sayyidah Khadijah yang menjadi istrinya. Beliau ya dikenal sebagai ya miliarder pada zaman itu. Beliau yang mensupport perjuangan dan dakwah Nabi ya. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq justru lebih hebat lagi ya. Hampir seluruh hartanya itu dipersembahkan untuk perjuangan dakwah Islam.
Jadi ada dua kelompok. Yang satu mengeluarkan harta ya bendanya untuk membela ajaran Nabi, sedangkan yang satu orang-orang kafir mereka juga sama mengeluarkan hartanya, memberikan donasi terhadap upaya bagaimana menghentikan dakwah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini digambarkan di dalam Al-Quran. Ya, selama ini kita hanya sering mendengarkan ayat-ayat alladzina yunfikuna fisabilillah, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ternyata ada juga orang-orang yang menginfakkan hartanya bukan di jalan Allah. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, yunfikuna, mereka membelanjakan, mereka memberikan donasi ya, amwalahum, terhadap hartanya, liyasuddu, supaya dapat menahan, supaya dapat menghentikan, supaya dapat memalingkan ansabilillahi, dari jalan Allah. Jadi mereka mengumpulkan donasi ya untuk menghentikan dakwah Islam yang sedang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi donasi ini digunakan satu untuk melakukan perlawanan kepada Nabi dengan berbagai macam cara. Ya mungkin bantuan. Ya, bagi orang yang tidak mampu tapi dia memiliki keberanian, dia akan disupport oleh kelompok-kelompok ini gitu. Lah tujuan mereka kenapa sampai seperti itu? I'la'an lil batil ya, dia akan menunjukkan ya, bahwa apa yang dia yakini, yaitu ajaran nenek moyangnya yang menyembah berhala ya, itu dianggap sebagai sebuah kebenaran supaya bisa mengalahkan ajakan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasayunfikunaha ya, maka mereka memberikan infak, memberikan donasi untuk tadi menghentikan dakwah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lighardihim al-fasid waraihim al-hasid. Tujuan mereka sudah rusak, kemudian pendapat mereka itu karena ada faktor iri dengki, ya. Maka fala yasiluna ila mubtaluhum, mereka tidak akan pernah berhasil mencapai kemenangan ya, aslan sama sekali. Wa in balagu fil infaq, sekalipun dia sudah mengeluarkan harta benda. Summatakunu, kemudian ada apa sodakoh mereka, sodakoh dan infak mereka, alaihim, atas mereka, hasrotan, yaitu menjadi penyesalan. Jadi justru dengan donasi mereka yang tujuannya supaya bisa menghambat, menghentikan dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW, justru donasi ini yang akan menjadi penyebab penyesalan dia. Ya, contoh ketika dia meninggal, ternyata yang diyakini dia salah dan apa yang disampaikan Nabi adalah kebenaran, alangkah sedihnya mereka. Kenapa dulu aku tidak beriman kepada Nabi Muhammad? Kenapa dulu aku tidak Islam? Kenapa dulu saya tidak membelanjakan harta benda untuk membantu Nabi Muhammad? Nah, ini dia akan menemukan penyesalan ini ya setelah datang kematian. Di akhirat dia lebih menyesal lagi. Mungkin andai diberikan kesempatan hidup sehari di dunia, itu akan digunakan seluruh hartanya untuk membela perjuangan Nabi Muhammad. Gitu.
Jadi ayat ini memberikan informasi bahwa mereka yang telah menginfakkan harta bendanya untuk membantu orang-orang yang sedang mengadakan pengumpulan dana, tujuannya adalah untuk melemahkan, untuk mematikan dakwah Nabi besar Muhammad SAW. Yang terjadi justru adalah penyesalan. Kenapa harta bendaku sekian miliar gitu saya gunakan bukan untuk membela ajaran Islam, tapi digunakan untuk membantu kelompok-kelompok yang ingin melawan Nabi besar Muhammad SAW. Maka fatakot summa takunu alaihim hasrotan. Penyesalan mereka kenapa? Muwarisatan lihazni tawilin, ya, disebabkan karena kesedihan yang cukup panjang, litadyi ilmali, sebab menyanyiakan hartanya, ya, yaitu diberikan kepada donasi. Ternyata donasinya ini tidak terkait dengan perjuangan agama, justru terkait dengan upaya untuk menghalang-halangi. Nah, ini jangan sampai kalau memberikan donasi itu salah alamat. Ya, ini zaman sekarang ini kan banyak ya model donasi. Ada yang melalui infak kotak ya di supermarket dan sebagainya. Ternyata ya, dana ini digunakan untuk kegiatan terorisme. Ya, dana ini digunakan untuk membunuh orang tanpa dosa. Nah, ini kan yang terjadi nanti pasti akan menyesal. Nah, misalkan dia sampai akhirnya meninggal dunia, ternyata yang dia yakini adalah salah. Alangkah menyesalnya. Impian mendapatkan bidadari gagal. Ya, karena iktikadnya salah, keyakinannya salah, sehingga tidak memperoleh apa yang diinginkan. Sebab ada kesalahan niat dan salah penggunaan. Summa yuhlabun, ya, summa yuhlabun, kemudian mereka menang. Ya, maksudnya tetap yang diberikan kemenangan adalah orang-orang yang membela dakwah Nabi besar Muhammad SAW, ya, seperti Abu Bakar, ya, Umar, Sayyidina Ali. Itu adalah sahabat-sahabat yang senantiasa ikhlas mendampingi Nabi besar Muhammad SAW dalam keadaan suka maupun duka. Sedangkan mereka yang mensupport kelompok-kelompok yang menentang Nabi, mereka diberikan penyesalan. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir. Ya, siapa orang-orang kafir? Yaitu orang yang ingkar kepada Allah. Ya, diajak oleh Nabi Muhammad untuk bertauhid, dia menentang. Wa'radu an dinihi, dan mereka berpaling dari agamanya. Wa nabiyihi, dan nabinya. Ya, sudah diajak supaya masuk Islam, menolak. Diajak beriman kepada Nabi Muhammad, menolak. Diajak wa kitabi, dan diajak untuk beriman kepada Al-Quran, juga menolak. Ini adalah alladzina kafaru, yaitu orang-orang yang ingkar, yang kafir pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, akhirnya apa? Ila jahannama, ya. Ketika mereka sampai di depan pintu pintu neraka jahanam, yuhsyaruna, ya, mereka digiring semua. Jadi akhirnya mereka baru menyesal ketika dia menyadari salah iktikad, salah jalan,
salah kumpulan, ya, salah pergaulan, ya, ketika di hadapannya sudah dekat dengan pintu jahanam, ya, mereka baru merasakan penyesalan yang tidak ada artinya. Liyamizallah al-khabisa minat thayyib. Liyamiza, supaya membedakan siapa Allah al-khabisa, yaitu tindakan-tindakan yang buruk, ya, sebagaimana sikap perlawanan orang-orang kafir terhadap Nabi, ya, minat thayyib, yaitu dari kebaikan. Apa thayyib itu? Yaitu orang-orang yang selalu setia, ya, dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan pikirannya membantu dakwah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini akan dipisah oleh Allah dan akan ditunjukkan mana yang khabis, mana yang thayyib. Itu. Wa yaj'al al-khabisa wa yaj'al, dan menjadikan siapa Allah al-khabisa pada yang buruk, ba'dahu sebagian, ala ba'din atas sebagian, fayarkumahu, maka, ya, mengumpulkannya, ya, jami'an semuanya, fayaj'alahu, maka Allah menjadikannya atau melemparkannya, ya, fi jahannam, di neraka jahanam. Ulaika, bermula mereka, humul khasirun, yaitu orang-orang yang merugi. Jadi ayat ini menggambarkan bagaimana tantangan dakwah pada zaman Nabi, ya, itu selalu ada orang yang membenci, ada selalu orang yang menentang. Akan tetapi dakwah Nabi besar Muhammad SAW juga, ya, muncul generasi-generasi yang membela, dan mereka ini digambarkan dalam ayat ini. Orang-orang yang membela kafir Quraisy disebut al-khabis, sedangkan orang-orang yang membela kebenaran dakwah Nabi disebut at-thayyib. Jadi kontekstualisasi ayat ini, ya, terkait dengan kehidupan zaman sekarang, bahwa siapapun orangnya yang berdakwah di jalan Allah, ya, berjuang di jalan Allah, membela agama Allah, ya, melalui lembaga pondok pesantren maupun yayasan, apapun itu bentuknya, sebagai wadah untuk li'i'la'i kalimatillah, perlu dipahami bahwa jangan mimpi perjuangan di jalan Allah itu mulus dan gampang, ya. Jangan pernah bermimpi bahwa berjuang di jalan Allah, ya, melalui lembaga pesantren, melalui organisasi, itu mulus dan mudah tanpa ada tantangan dan gangguan. Ya. Jadi sejak zaman Nabi, tantangan dakwah itu selalu ada. Nabi sebagai orang yang maksum, yang terpilih, yang sudah jelas martabatnya sebagai Nabi dan Rasul, dalam dakwahnya pun tetap ada tantangan, tetap ada orang-orang yang menolak, tetap ada orang-orang yang membenci, orang yang mencaci. Nah, bagaimana sikap kita? Kalau kita memiliki komitmen ingin melanjutkan dakwah Nabi, ya, melalui lembaga pesantren, ya, atau lembaga-lembaga lain, ya, jangan pernah mundur, ya, ketika menghadapi tantangan. Sebab tantangan itu sebagai ujian bagaimana kesungguhan kita berjalan di jalan Allah. Ya, kita bisa berkiblat, berkaca kepada perjuangan Nabi besar Muhammad SAW. Ya, tantangan Nabi Muhammad jauh lebih besar, kita nggak ada apa-apanya, karena Nabi hidup di tengah komunitas kafir Quraisy yang menyembah berhala. Nabi seorang diri, ya, dibantu dengan para sahabat, harus berjuang keras,
tapi dengan kesungguhan Nabi akhirnya terjadi revolusi tauhid, revolusi akhlak di Mekah dan di Madinah. Ya, ini menjadi inspirasi bagi kita. Ya. Kalau kita sudah berkomitmen berjuang di jalan Allah, maka peganglah kesungguhan, peganglah keyakinan kita dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah berhenti, jangan pernah mundur. Pasti Allah akan memberikan pertolongan, pasti akan diberikan solusi, pasti akan diberikan kemudahan. Ini janji Allah. Karena itu jangan pernah berhenti ketika menghadapi tantangan-tantangan di dalam dunia dakwah. Mudah-mudahan ya, kita yang hidup di zaman sekarang bisa menjadi generasi penerus untuk li'i kalimatillah, yaitu meninggikan kalimat Allah ya, melalui sebuah lembaga pesantren maupun organisasi yang dijadikan sebagai sarana untuk dakwah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam perjuangan menegakkan kalimat Allah. Mudah-mudahan pengajian sore ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.